Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM 0205224148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan judul pengaruh neptalin, asetat asid, dan benzil aminopurin terhadap mikropropagasi tanaman akar wangi. Selanjutnya di sini ada jurnal dengan penulis Rama Adi Pratama dan Yuniara Rahmaningsih, Neorjahyani, Kelik Putranto, Raden Heurutman. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Akar wangi merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang cukup penting. Indonesia merupakan negara pemasok minyak akar wangi yang cukup besar selain Haiti, Cina, dan Rumania. Minyak akar wangi digunakan untuk pembuatan parfum, bahan kosmetik, obat-obatan, pewangi, sabun, dan pembasmi hama dan pencegah serangga. Juga berfungsi sebagai pengikat karena daya fiksasinya yang kuat, sehingga minyak akar wangi memiliki bau yang dapat bertahan lama. Selain itu, akar wangi juga dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Selanjutnya, kultur jaringan merupakan salah satu teknik dalam perbanyakan tanaman secara klonal untuk perbanyakan massal. Perbanyakan tanaman dengan metode kultur jaringan memberi peluang besar dalam waktu yang relatif singkat. Teknik perbanyakan tanaman dengan metode kultur jaringan dapat dilakukan sepanjang waktu. Tidak dipengaruhi oleh musim, perbanyakan tanaman dengan teknik in vitro dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, serentak dan bebas dari penyakit hingga bibit yang dihasilkan sehat dan seragam. Selanjutnya, mikropropagasi adalah teknik perbanyakan tanaman secara in vitro menggunakan kultur jaringan. Prosesnya meliputi pemilihan eksplan, sterilisasi, dan inisiasi kultur pada media yang kaya nutrisi. Setiap tahap memiliki peran yang penting dalam menghasilkan mikropropagasi untuk menghasilkan bibit tanaman yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya, apa sih itu mikropropagasi? Mikropropagasi adalah teknik perbanyakan tanaman secara in vitro, merupakan kultur jaringan. Prosesnya meliputi pemilihan eksplan, sterilisasi, dan inisiasi kultur pada media yang kaya nutrisi. Setiap tahap memiliki peran penting dalam keberhasilan mikropropagasi untuk menghasilkan bibit tanaman yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya, metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman akar wangi, deterjen, fungisida, bahan aktif mancozeb, bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat 20%, alkohol 95%, alkohol 75%, Krolox, Aquades, media MS, NaA, BAP, gula, dan agar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada oven, autoclave, laminar airflow, timbangan digital analitik, lemari es, hot plate, dan magnetic stirrer. Plastik tahan panas, plastik wrap, karet, tisu, spatula, aluminium foil, gelas ukur, beker gelas, corong, pH meter, pinset, skalpel, kompor gas, hygrometer, dan alat tulis. Selanjutnya, percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama yaitu NaA dengan 3 taraf konsentrasi, yaitu N1 0,5 mg per liter, N2 1,5 mg per liter, N3 2,5 mg per liter. Faktor kedua yaitu BAP dengan 2 taraf konsentrasi, yaitu B1 0,5 mg per liter, B2
3 mg per liter. Percobaan ini terdiri dari 6 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri dari 4 kali ulang, sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Waktu munculnya kalus per hari. Analisis ragam waktu munculnya kalus menunjukkan tidak terjadi interaksi dari pemberian berbagai konsentrasi NaA dan BaP. Tetapi pemberian pengaruh secara mandiri hasil analisis statistik waktu munculnya kalus terdapat pada tabel 3. Pada tabel 1, hasil analisis statistik waktu munculnya kalus. Perlakuan konsentrasi Na, N1 0,5 mg per liter. Rata-rata waktu muncul kalusnya 1,75 A. N2 1,5 mg per liter. Rata-rata waktu 2,87 B. N3 2,5 mg per liter. Rata-rata waktu 3 B. Konsentrasi BaP B1 0,5 mg per liter, rata-rata waktunya 2,33. B2 dengan konsentrasi 3 mg per liter, rata-rata waktu 2,75. Selanjutnya, jumlah kalus per buah. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan tidak terjadi interaksi pemberian berbagai konsentrasi NaA dan BaP. Namun, terdapat pengaruh mandiri terhadap perlakuan NaA pada taraf N1, N3 terhadap jumlah kalus pada umur tanam 30 hari setelah tanam. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 2, hasil analisis statistik jumlah kalus. Perlakuan dengan konsentrasi N1 0,5 mg per liter, N2 1,5 mg per liter, N3 2,5 mg per liter. Konsentrasi BaP B1 0,5 mg per liter, B2 3 mg per liter. Keterangan. Angka rata-rata diikuti huruf yang sama pada kolom, tidak berbeda nyata. Sedangkan yang disertai huruf yang tidak sama menunjukkan hasil berbeda nyata menurut uji jarak berganda dan Chan pada taraf 5%. Selanjutnya, hasil rata-rata jumlah kalus terbanyak pada faktor NaA terdapat pada taraf N3, dengan jumlah kalus rata-rata 4,16 buah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian NaA dapat mempercepat pertumbuhan kalus. Sedangkan dari hasil rata-rata jumlah kalus pada faktor BaP terdapat pada taraf B1, yaitu pada rata-rata 3,75 buah. Selanjutnya, munculnya akar per hari. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terjadi interaksi dari pemberian berbagai konsentrasi NaA dan BaP terhadap waktu munculnya akar, tetapi memberikan pengaruh secara mandiri. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 3. Hasil analisis statistik waktu munculnya akar. Perlakuan konsentrasi Na, Na1 rata-rata waktu 3,5 A. Na2 rata-rata waktunya 4,37 dan Na3 rata-rata waktu 5,12. Konsentrasi BaP B1 rata-rata waktu munculnya 4A, B2 3 mg per liter 4,67 A. Keterangannya, angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak berbeda nyata, sedangkan yang disertai huruf yang tidak sama menunjukkan hasil berbeda nyata menurut uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%. Selanjutnya, jumlah akar. Jumlah akar tanaman mengidentifikasi beberapa luas jangkauan tanaman dalam menyerap nutrisi, sehingga semakin banyak jumlah akar, maka semakin luas pula jangkauan tanaman.
dan semakin banyak juga nutrisi yang akan diserap. Selain itu, jumlah akar pada pertumbuhan secara kultur jaringan menunjukkan eksplan sehat dan mampu menyerap nutrisi dari media secara optimal. Pada tabel 4 ini hasil analisis statistik. Jumlah akar. Konsentrasi N1 2,057 B, N2 1,873 B, dan N3 1,406. Selanjutnya konsentrasi BAP B. B1 rata-rata jumlah akar 1,892, B2 1,659. Keterangannya, angka rata-rata yang diikuti hasil yang sama pada kolom tidak berbeda nyata. Sedangkan yang disertai huruf yang tidak sama menunjukkan hasil berbeda nyata menurut uji jarak, berganda, dan can pada taraf 5%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh pemberian naphthalene asid acid dan benzil aminopurin terdapat mikrob propagasi tanaman akar wangi, varietas Farina 1, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Tidak terjadi interaksi antara berbagai konsentrasi naphthalene acetate acid dan benzil aminopurin. Terdapat mikropropagasi akar wangi, dan 2. Terjadi pengaruh secara mandiri konsentrasi NAA terhadap variabel pengamatan. Waktu munculnya kalus, waktu munculnya akar, jumlah, dan dengan perlakuan terbaik pada taraf N1 0,5 mg per liter dan jumlah kalus, perlakuan terbaik pada taraf N3 2,5 mg per liter. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.